Bangkitnya Dataran Hitam Bab 351, Raja Rohani 2. Ketika suara retakan terdengar, semua orang di rumah pemerintah setempat mendengar suara tersebut. Itu adalah suara yang berbeda dan cukup keras untuk masing-masing dari mereka merasakan bahwa seseorang sedang naik level di dekatnya. Namun, banyak yang tidak mengerti bagaimana mereka bisa mendengar hal seperti itu dan tidak melihat siapapun berkultivasi di dekatnya. Bagaimanapun juga, suara yang dihasilkan oleh perubahan level pada orang di bawah kultivasi tahap ke-6 tidak akan terlihat setelah beberapa meter dari sumber suara. Namun di sini adalah situasi di mana tak satu pun dari mereka dapat melihat siapapun yang sedang berkultivasi di dekatnya. Namun mereka masih mendengar suara khas yang biasa dilakukan oleh setiap kultivator. Pasti ada yang merusak beberapa perabot. Itu tidak mungkin sesuatu yang penting. Seseorang berpikir sambil melihat kedua arah, ke lantai tepat di bawah bagian perumahan mansion. Sementara itu, seorang pria berlumuran lumpur hitam di halaman rumah Dilian yang sudah mulai membentuk genangan kecil di bawahnya. Saat kotoran meninggalkan tubuhnya bergetar hebat saat dia menggunakan lengannya untuk menopang dirinya di tanah. Dia menjerit kesakitan. Racun yang dikeluarkan oleh tubuh kepala pelayan ini membuatnya merasakan salah satu bau terburuk yang pernah dia cium dalam hidupnya dan bahkan membuatnya muntah dengan mulut penuh darah. Tapi darahnya tidak merah. Faktanya, darahnya terlihat sangat gelap dan mengandung beberapa gumpalan yang ada di dalam tubuh lelaki tua ini. Bagaimanapun juga, pembersihan spiritual tidak berhasil hanya dalam satu cara. Dan setelah selesai menghilangkan semua kotoran dari tubuhnya, dengan cepat kulit putih kepala pelayan itu mulai terlihat. Di saat yang sama, lumpur hitam mengalir ke lantai. Saat ini terjadi, perubahan signifikan terjadi baik secara eksternal maupun internal pada tubuh kepala pelayan. Secara internal, energi spiritualnya meningkat sebesar 50%. Dan dia akhirnya mencapai level 50. Jiwanya telah stabil, dan jika ada yang bisa melihatnya pada saat ini, dia akan melihat sesuatu yang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Itu seperti perbedaan antara kain putih kotor dan kain yang sudah dicuci bersih. Di sisi lain, sel-sel tubuh Dilian dengan cepat membelah. Memulihkan segala kemungkinan cacat pada dagingnya dan meregenerasi keberadaannya. Harapan Dilian meningkat 2 kali lipat karena kemajuan ini. Dan sekarang dia bisa hidup hingga 1650 tahun. Hal seperti itu bukanlah pencapaian kecil, dan telah membawa perubahan total pada penampilannya bagi pria parubaya itu. Sekarang, sedikit tanda penuaan yang sebelumnya ada di sekitar mata kepala pelayan, penampilan kulit, mata, mulut, hidung yang pudar, semuanya telah berubah dan menjadi awet muda. Saat ini, jika ada yang bisa melihat Dilian, yang akan dilihat orang itu hanyalah seorang pria berusia 30-an, bertelanjang dada, dan duduk di dalam cairan hitam. Kulitnya memerah seperti yang sudah lama tidak terjadi. Otot-ototnya jauh lebih menonjol, tampak seperti seorang pejuang muda yang berlatih setiap hari, bukan seorang pria parubaya yang duduk di kantor. Kumis hitam yang sepertinya menunjukkan usianya sebelumnya, kini tampaknya menjadi sesuatu yang memberikan kepribadian yang mencolok pada seorang pemuda. Penampilannya telah berubah total, dan Dilian merasakan sensasi baru di tubuhnya seolah banyak batasan telah dihilangkan sekaligus. Perasaan ini, pikirnya sambil menarik napas dalam-dalam. Perbedaannya sangat brutal. Bahkan saat bernapas, jika kita bandingkan, seolah-olah sebelumnya Dilian tercekik, dan sekarang dia bernapas dengan tenang. Energi di tubuhnya meluap. Meski Dilian bukanlah seorang petarung, namun dia merasa mampu memperjuangkan kebahagiaan dan kepuasan pribadinya saat ini. Meskipun energi spiritualnya telah mencapai level 50. Kekuatan fisiknya sekarang dapat dibandingkan dengan seseorang di level 36. Artinya, bahkan tanpa menggunakan kekuatan kultivasinya, Dilian bahkan bisa menghadapi seseorang di level 36 dengan tangan kosong. Terlebih lagi, hal ini meningkatkan keamanannya, karena kepala pelayan ini hanyalah seorang dokter, tanpa teknik bertarung. Namun bukan itu yang menjadi poin utama tubuh fisiknya mengalami peningkatan kekuatan. Tidak, yang utama adalah karakteristik yang berhubungan dengan tubuh, seperti generasi, istirahat, daya tahan, kemampuan bawaan, Kemampuan bawaan tidak meningkat peringkatnya hanya dengan naik level. Namun, dengan lebih banyak energi di dalam tubuhnya, kultivator dapat meningkatkan jangkauan keahliannya. Artinya, jika sebelumnya dia bisa menggunakan kemampuan bawaannya selama X menit, sekarang dia bisa melakukannya untuk waktu yang lebih lama. Adapun ciri-ciri lainnya, kini Dilian bisa menjalani beberapa hari tanpa tidur atau bahkan makan, dan tidak akan ada masalah. Tentu saja, setelah melalui hal seperti ini, dia perlu istirahat dan makan, tapi itu tidak lagi penting baginya. Kecepatan generasi selnya hampir 2 kali lipat. Dan bahkan jika dia bukan seorang dokter, Dilian dapat pulih lebih efisien dari penyakit dan cedera. Keuntungan menjadi lebih kuat sangat luar biasa bagi tubuh fisik para kultivator. Namun seiring dengan kemajuan tahap budidaya, kepala pelayan juga telah meningkatkan semua tekniknya ke tahap baru.
Sekarang dia dapat menangani sejumlah besar energi selama kultivasinya. Selain itu, teknik penyembuhan utamanya, Radiant Healing, telah menggandakan kemampuannya. Dengan itu, Dilian dapat merawat raja spiritual yang terluka parah sekalipun dan menghindari kemungkinan kematian pasien dengan luka fatal pada tahap tersebut. Poin utamanya adalah dia bahkan bisa menyembuhkan kerusakan jiwa para kultivator mulai sekarang dengan teknik seperti itu. Hal seperti itu tidak terlalu penting. Namun, selama seorang kultivator tidak mengalami kerusakan parah pada jiwanya, maka Dilian dapat memperbaiki situasi pasien. Akhirnya, saat dia merasakan kekuatan baru di tubuhnya, kepala pelayan menggunakan energi spiritualnya untuk menghancurkan kotoran tersebut. Setelah itu, dia langsung menuju kamar mandi untuk menghilangkan bau busuk di tubuhnya. Energi spiritualnya bisa menghilangkan hal seperti itu, tapi baunya mempengaruhi pikiran orang tersebut. Jadi, bahkan jika dia tidak kotor lagi, Dilian atau kultivator lainnya akan merasa sangat tidak enak karena tidak mandi dengan cermat dalam situasi seperti ini. Sepertinya aku bisa memulai perjalananku di rumah sakit setempat dengan kaki kanan, pikir Dilian dalam hati sambil berjalan melewati kediamannya. Dia tersenyum dan terlihat sangat senang kali ini. Tuan muda meninggalkan teknik penyembuhan tingkat perak bersamaku. Setelah saya membersihkan diri dengan benar, saya akan mulai mempelajarinya. Eda akan memakan waktu cukup lama, jadi menurutku aku punya cukup waktu. Dia merenung. Minos tidak memiliki banyak teknik tingkat emas. Lagi pula, hal seperti itu tidak mudah dilakukan. Faktanya, dia memiliki kurang dari 25 di antaranya, dan hanya satu di antaranya yang berspesialisasi dalam penyembuhan, yang sudah dipelajari Dilian. Dan itu sudah diduga. Bagaimanapun, Henricus Longus bukanlah seorang dokter. Dia hanya memperoleh teknik dengan kualitas ini karena dia telah bertemu dengan elf yang telah mencapai level 100 dan memiliki kemampuan seperti itu. Karena kontaknya dengan orang itu, orang tersebut telah menegosiasikan teknik spiritual tingkat emas yang berspesialisasi dalam penyembuhan. Namun selain teknik ini, Radiant Healing, semua teknik medis lain yang ditinggalkan oleh Henricus Longus untuk Minos adalah teknik tingkat perak. Dan untuk hal ini, Tuhan tidak menyia-nyiakan usahanya dan berhasil mengumpulkan 30 orang di antaranya, hanya mengkhususkan diri pada bidang spesialisasi ini. Karena itu, Dilian telah memilih teknik yang paling sesuai dengan karakteristik dan tujuannya sebelum dipromosikan. Jadi, meski hanya kelas perak, kepala pelayan ini sangat senang. Lagi pula, berapa banyak dokter di benua tengah yang dapat memiliki 4 teknik tingkat perak dan 2 teknik tingkat emas? Mungkin sangat sedikit orang, hehe, kalau Eda datang ke sini nanti. Kita akan bersenang-senang hari ini. Dilian yang kini masih muda merenung sambil memikirkan pasangannya. Keduanya rukun dan telah tidur bersama selama berhari-hari. Dan dengan perubahan yang begitu signifikan, kepala pelayan muda Stuart mau tidak mau bertanya-tanya tentang hal itu di masa depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 352, Kebahagiaan Eda. Beberapa waktu telah berlalu, dan malam telah tiba di kota kering. Saat ini, Eda sedang kembali ke rumah pemerintah setempat, yang berjarak beberapa blok dari markas tentara. Eda menghabiskan hari-harinya bergabung dengan pasukan Minos, terutama mengolah dan melatih teknik barunya. Pertama, dia telah mempelajari teknik budidaya baru, karena teknik sebelumnya hanya teknik tingkat biru. Dan setelah terbiasa dengan teknik yang satu ini, perlahan-lahan wanita ini mengubah teknik lain yang sebelumnya memiliki klasifikasi yang sama. Dan karena dia hanya memiliki 3 teknik klasifikasi itu, dia berhasil melakukan perubahan ini dengan cepat. Eda telah memutuskan untuk melakukannya meskipun faktanya dia mendekati akhir tahapnya dan tidak memiliki banyak waktu untuk memahami teknik ini seperti yang dilakukan seseorang di awal tahap kelima. Hal ini karena teknik-teknik baru tahap pertama dapat dikuasai lebih cepat, karena akan bermanfaat jika melakukan perubahan-perubahan ini pada tahap-tahap yang lebih rendah. Dalam hal ini, tidak pantas baginya untuk menunggu sampai dia dipromosikan ke tahap berikutnya. Itu akan membatasi jumlah tahapan teknik yang akan dia pelajari dan memperlambat kemampuan bertarungnya dibandingkan dengan orang lain di ketentaraan. Jadi, wanita ini telah berlatih sebanyak yang dia bisa untuk dengan cepat menguasai setiap fase pertama teknik baru ini dan naik level. Alhasil, Eda yang sudah berada di puncak level 48 sebelum mencapai kota kering, akhirnya mencapai level 49. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, tepat setelah pemilihan tentara Dataran Hitam selesai. Bagaimanapun, Eda akhirnya sampai di rumah pemerintah setempat, setelah menyapa para prajurit di pintu masuk tempat ini dan segera setelah itu langsung menuju bagian pemukiman dari bangunan tersebut. Dia memiliki ekspresi puas di wajahnya, bahkan setelah hari yang melelahkan, di mana dia telah berlatih selama hampir 10 jam. Adapun alasan kebahagiaan ini, tentu saja ada hubungannya dengan semua yang terjadi dalam hidup Eda. Dengan bergabung dengan pasukan Minos, dia dihargai lebih dari sebelumnya, menghasilkan sekitar 60% lebih banyak daripada yang dia miliki di keluarga Miller. Hal seperti itu tidak sedikit, dan di tangan Eda yang berpengalaman.
Dia dapat menjamin kultivasi hariannya dengan kristal spiritual dan tetap menunjang pengeluaran yang diperlukan. Dia tidak bisa menggunakan jumlah ekstra itu untuk membeli senjata spiritual. Dan jika dia membutuhkan pil, dia harus mengurangi penggunaan kristal dalam pelatihan. Namun, Eda sudah memiliki artefak yang memadai, dan hingga dia mencapai level 50, dia tidak perlu khawatir untuk mendapatkan artefak baru. Dengan itu, tabungan wanita ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Berkultivasi selalu menjadi prioritas Eda, dan kini dia mampu melakukannya. Selain dibayar dengan baik, Eda merasa dihormati oleh para prajurit Angkatan Darat, hampir seperti bangsawan keluarga Miller yang dihormati oleh bawahannya. Dan itu adalah perasaan yang memuaskan, menyadari bahwa apa yang Anda lakukan memiliki nilai, dan usaha Anda tidak sia-sia. Hal seperti itu membuatnya semakin bertekad dan percaya diri dalam cara kultivasinya. Terakhir, kota kering juga merupakan tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Bukan hanya karena kehadiran sahabat dekatnya, tapi karena tidak ada suasana persaingan yang ketat dan penuh plot tersembunyi yang akan ada pada keluarga bangsawan besar. Di kota ini, orang-orang saling mendorong satu sama lain, dan jika ada yang menang, itu akan menjadi hal yang baik bagi semua orang dan bukan hanya orang itu. Selain itu, seorang prajurit yang kuat berarti kota tersebut akan memiliki peluang lebih besar untuk mengatasi cobaan berat di masa depan. Oleh karena itu, warga negara menghargai pelindung mereka. Jika sebuah perusahaan swasta berjalan dengan baik, hal ini akan merangsang perdagangan, penciptaan lapangan kerja baru, dan evolusi industri lokal. Semua ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dan masyarakat senang atas keberhasilan setempat. Itu berbeda dengan apa yang terjadi di keluarga bangsawan besar dan kotanya. Di tempat-tempat ini, persaingan untuk mendapatkan sumber daya selalu ketat, dengan orang-orang yang bertindak diam-diam, merencanakan tipu muslihat, dan mengutuk orang-orang yang berhasil. Bisa dibilang, ada sifat dingin dalam diri kaum bangsawan yang justru membuat masyarakat awam merasa jauh, terkucil, dan sebagainya. Dan dengan semua itu, Eda merasa luar biasa atas semua perubahan dalam hidupnya ini. Dia menikmati pekerjaannya sebagai pengawal Abi, karena wanita muda ini selalu menjadi orang yang baik. Namun tak bisa dipungkiri, Eda merasa lebih baik jika berada pada posisi yang lebih dihargai. Dia akan selalu merasa protektif terhadap Abi, karena wanita muda ini tumbuh tepat di hadapannya. Dan di satu sisi, dia masih berperilaku seperti bawahan Abi. Memang, tidak mudah mengubah kebiasaan seperti itu. Namun dunia berubah dan Eda ingin menjadi seseorang. Akhirnya dia membuka pintu kediaman Dillian dan sudah masuk sambil melepas seragamnya. Namun, saat dia selesai melepas armornya, meletakkan bagian dari artefak ini di samping seragamnya di atas kursi, dia tiba-tiba melihat pantulan di cermin dari seseorang yang aneh. Berbalik, wanita parubaya ini segera melihat seorang dewasa muda dengan kumis hitam yang menonjol, menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Ini, kamu adalah... Setelah ketakutan sesaat, dia mencoba mengatakan sesuatu, tergagap, ketika dia disela oleh pemuda anggun di depannya. Ini aku, Eda, Dillian. Ucapnya dengan tenang sambil mendekati wanita berambut hitam dan berpayudara penuh, yang saat ini hanya mengenakan kemeja tipis menutupi tubuhnya. Dillian, dia bergumam kaget. Dia tahu dia hampir maju, tetapi melihat perubahan penampilannya telah membingungkan wanita ini. Lagi pula, siapa yang tidak terkejut setelah melihat orang yang bangun bersamanya pagi ini memiliki penampilan yang sama sekali berbeda? Benar-benar mengejutkan. Dan akhirnya, setelah beberapa detik mencoba memproses perubahan fisik yang dialami Dillian, Eda mendapatkan kembali rasionalitasnya. Kamu telah mencapai level 50. Selamat, Dillian, kupikir kamu akan membutuhkan waktu beberapa hari lagi. Hehe, aku ingin mengejutkanmu. Kamu menyukainya? Dia bertanya sambil tersenyum licik. Kamu terlihat tampan. Dia memujinya saat dia memandangnya dari atas ke bawah. Dalam satu pandangan, dia memperhatikan beberapa hal, meskipun Dillian berpakaian. Begitulah kemampuan perempuan. Setelah itu, dia menghampiri Eda sambil memeluknya sambil mulai melepas pakaian Eda yang sudah dewasa. Dan saat dia merasakan tangan cepat Dillian, dia mulai mengenal bentuk baru tubuh pasangannya, bisik Eda di telinganya sambil menggoda. Saya harap Anda berhati-hati dengan tubuh lama saya. Setelah itu, lampu dimatikan, dan keduanya mulai mengungkapkan perasaan binatang mereka satu sama lain di malam hasrat yang membara. Fajar menyingsing ke kota kering. Saat ini, Minos dan Abi sudah mengetahui tentang peningkatan level Dillian. Stuart muda tentu saja sangat senang dengan kemajuan pengikutnya yang paling terpercaya, orang yang paling dia hormati setelah ayahnya. Namun, saat melihat penampilan baru Dillian, Minos mau tidak mau kaget dan merasa canggung untuk terus memanggilnya kakek. Dia sudah memperkirakan perubahan seperti itu akan terjadi. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa hal seperti ini akan selalu mengejutkan siapapun. Memikirkan dan merencanakan sesuatu niscaya akan membantu mengurangi kesan melihat praktik di sini. Namun, mustahil untuk tidak terkesan. Mungkin sebaiknya aku memanggilnya Dillian mulai sekarang?
Minos menanyakan pertanyaan itu pada dirinya sendiri, menganggap semuanya sangat aneh. Oh, awalnya akan aneh, tapi suatu hari nanti aku akan terbiasa. Dia menyimpulkan ini. Terakhir, Abi pun ikut senang atas kemajuan Dilian. Dia cukup penasaran dengan apa yang akan terjadi pada Eda ketika dia mencapai level 50. Sejak teman muda Minos ini bertemu dengan pengawalnya, Eda selalu terlihat sama. Karena itu, melihat sejauh mana peremajaan Dilian, Abi kini memikirkan betapa cantiknya penampilan Eda. Harus dikatakan bahwa meskipun Eda sudah memiliki tanda-tanda usia, dia bisa dianggap sebagai wanita cantik, dengan ukuran yang patut ditiru. Karena itu, Abi ingin sekali mengetahui hal seperti itu. Kudengar bahkan pamanku merayu kakak perempuan Eda di masa ketika mereka berpartisipasi dalam turnamen spiritual. Dia pasti sangat cantik. Pikiran ini terlintas di benak bangsawan muda keluarga Miller. Bangkitnya Dataran Hitam bab 353, Rumah Sakit Umum. Setelah Dilian mencapai level 50, hari-hari berlalu, dan tibalah waktunya pembukaan Rumah Sakit Umum Kota Kering. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat telah mengetahui tentang kemajuan Dilian ke tahap ke-6, Raja Spiritual. Tentu saja, setelah memasuki tahap budidaya baru ini, tidak butuh waktu lama bagi banyak tentara untuk mulai membicarakannya. Bagaimanapun, penampilan Dilian telah berubah dari air menjadi anggur, dan akan aneh jika tidak ada yang mencoba menyelidiki kekuatan baru kepala pelayan itu. Dan dengan itu, banyak sersan yang setiap hari menghubungi Dilian segera mengetahui masalah tersebut dan mulai berbicara satu sama lain. Setelah itu, perbincangan antara tentara dan keluarganya menyebarkan kabar tersebut. Segera, informasi tersebut sampai ke warga kota biasa. Itu adalah berita yang sudah lama ditunggu-tunggu, dan ketika warga mengetahuinya, tentu saja mereka menjadi lebih banyak bicara pada hari itu. Raja Spiritual berada di puncak kekuasaan regional dan dianggap ahli di wilayah ini. Jadi, memiliki seseorang dengan level seperti itu di kota ini seperti sebuah pencapaian bagi orang-orang ini, sesuatu yang menunjukkan kebangkitan Dataran Hitam. Namun keributan akibat pemberitaan tersebut hanya berlangsung 2 hari, ketika pengumuman pembukaan rumah sakit kota itu akhirnya dirilis. Memiliki raja spiritual itu bagus, tapi Minos sudah sekuat itu, dan penduduk mengetahuinya. Jadi, setelah kejutan awal, keributan itu pun berlalu. Namun, masalah rumah sakit seringkali lebih penting daripada memiliki raja spiritual yang lain. Bagaimanapun, layanan baru dapat secara langsung mengubah kehidupan penduduknya, bukan tingkat kekuatan seseorang, yang hanya akan mempengaruhi kehidupan mereka secara tidak langsung. Banyak yang membutuhkan layanan medis di kota ini, sehingga penduduknya merasa cemas akan hal tersebut, sehingga topik tentang Dilian sedikit dibayang-bayangi. Bagaimanapun, hari sedang cerah di kota kering, dan pada saat itu, matahari telah menutupi sepertiga langit setempat. Di salah satu lokasi konstruksi lokal, sebagian telah dibangun seluruhnya di sisi timur kota. Di tempat itu segala sesuatunya terasa baru, mulai dari bangunan tempat tinggal, blok dan taman umum, jalanan, bahkan bangunan komersial. Sebagian besar bangunan tersebut masih kosong karena bagian ini baru selesai dibangun beberapa hari yang lalu dan belum mulai menerima penghuni. Bangunan-bangunan ini masing-masing setinggi 20 hingga 30 meter dan memiliki model berbeda untuk mempercantik pemandangan setempat. Selain itu, bangunan komersial terletak lebih dekat dengan jalan utama kota yang melewati lingkungan ini, sedangkan bangunan tempat tinggal berada di tengah-tengah distrik. Terakhir, karena jarak antar bangunan yang sangat jauh, terdapat sebuah kompleks berbentuk huruf H, dengan sekitar 6 lantai dan fasad yang seluruhnya terbuat dari kaca. Ada tanda bercahaya di atas gedung ini, di mana nama Rumah Sakit Umum diukir dengan warna keperakan. Di sekitar tempat ini terdapat halaman rumput di trotoar jalan, dengan bangku kayu untuk diduduki orang dan air mancur, di 2 titik berbeda. Selain itu, terdapat pintu masuk besar untuk pemberhentian gerbong di pintu masuk utama, sedangkan ada pintu masuk lain di bagian belakang gedung. Dan saat ini tempat ini ramai dikunjungi orang-orang di sekitar rumah sakit, di balik batas yang dibuat oleh tentara TNI yang bertanggung jawab atas keamanan kawasan. Selain itu, sudah ada beberapa gerbong resmi pemerintah daerah yang diparkir di pintu masuk utama itu, tempat rombongan Minos masuk beberapa saat yang lalu. Sebagai penguasa setempat, Minos tentu ingin melihat rumah sakit ini dan mengetahui secara pasti bagaimana organisasi ini akan bekerja dan bagaimana dia dapat menggunakan layanan tersebut di masa depan. Itu karena penguasa muda telah menyerahkan pengaturan tempat ini hampir seluruhnya kepada Dilian untuk memutuskan bagaimana seharusnya tempat ini karena kepala pelayan adalah orang yang memiliki keterampilan terbaik untuk melakukan itu. Dengan itu, selain beberapa informasi yang relevan dengannya, Minos tidak tahu banyak tentang tempat ini. Misalnya, sebagian besar yang dia ketahui tentang lokasi ini berkaitan dengan biaya dan harga yang akan dikenakan. Itu karena hal seperti itu akan menjadi daya tarik baginya di masa depan, untuk membawa lebih banyak orang ke kotanya.
Dalam hal ini, Dilian telah memutuskan bahwa harga yang dikenakan akan bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan cedera atau penyakit, tingkat pasien, dan tingkat dokter. Lagi pula, sebagian dari harga yang dibebankan oleh dokter tidak terkait dengan sulitnya pengobatan itu sendiri, melainkan seberapa besar upaya para profesional tersebut untuk mengobatinya. Dengan kata lain, satu perawatan hanya memakan waktu 30 menit. Namun, biayanya masih bisa ratusan kristal, tergantung situasinya. Jumlah waktu tersebut mungkin terlihat singkat. Namun berapa tahun yang harus dilalui oleh profesional ini untuk berjuang, berkultivasi, dan naik level hingga bisa mendapatkan perawatan hanya dalam waktu setengah jam? Sulit untuk mengatakannya. Namun, jika kita memikirkan kasus Dilian, dia telah menjadi dokter selama beberapa dekade. Tentu saja, ada orang-orang yang lebih berbakat dan berkemampuan daripada dia. Tapi itu tidak akan membatalkan seluruh kerja dan usahanya. Dengan demikian, memahami harga yang dibebankan oleh dokter sebagai pembayaran atas upaya bertahun-tahun para profesional ini tidaklah salah. Namun pengobatan yang diberikan rumah sakit ini tidak akan memakan biaya yang mahal bagi warga Kota Kering. Misalnya, terapi yang membutuhkan dokter tingkat rendah tingkat 1 akan berkisar antara 5 hingga 20 kristal tingkat rendah. Yang membutuhkan pengobatan dokter tingkat menengah tingkat 1, dari 30 hingga 50 kristal. Tingkat tinggi tingkat 1, 80 hingga 130. Tingkat rendah tingkat 1, dari 1.500 hingga 3.000 kristal tingkat rendah. Dan terakhir, jika seseorang membutuhkan dokter setingkat Dilian, tingkat menengah tingkat 2. Biayanya akan berkisar antara 2.500 hingga 5.000 kristal tingkat rendah. Nilai-nilai ini dapat dianggap tinggi jika dianalisis tanpa informasi lebih lanjut. Namun, untuk setiap klasifikasi tersebut, harga yang dikenakan secara regional rata-rata 2 hingga 4 kali lipat dari nilai yang disebutkan. Faktanya, dokter kelas 2 bahkan tidak menerima pembayaran untuk kristal tingkat rendah. Adapun harga yang akan dikenakan kepada pengunjung Kota Kering ke depannya adalah 2 kali lipat dari harga yang dikenakan kepada warga setempat. Fakta penting lainnya adalah bahwa warga lokal lebih memilih rumah sakit umum dibandingkan pengunjung dari negara bagian lain. Inilah keuntungan utama layanan ini bagi penduduk kota yang tertata rapi. Bagaimanapun, Minos, Eda, Abi, dan Dilian sedang memasuki aula masuk rumah sakit saat ini, tepat setelah mereka melewati pintu masuk ke tempat ini. Ada ruang terbuka lebar di tempat ini, di mana dinding kaca memberikan kesan tempat ini lebih besar dari sebelumnya. Dari sana, mereka dapat melihat jalan dari sisi pintu masuk gedung dengan sangat baik, sementara bagian itu juga terang benderang. Lantainya memiliki semacam ubin berwarna susu, dan dinding bagian dalam tempat itu semuanya berwarna krem, dengan beberapa jalur berwarna melintasi dinding. Ada beberapa tanda di sana-sini yang menunjukkan legenda jalan berwarna-warni ini dan kemana arah masing-masing jalan tersebut. Selain lampu-lampu besar di langit-langit, terdapat resepsi di aula depan tersebut, sementara beberapa bangku kulit tersebar secara strategis di sekitar tempat itu. Ada ruang untuk 10 orang untuk bekerja secara bersamaan di resepsi, tapi sekarang hanya ada 2 remaja putri di tempat itu. Dan itu sudah diduga. Rumah sakit ini dibangun untuk melayani hingga 500.000 penduduk. Namun Kota Kering saat ini bahkan tidak memiliki 30% dari jumlah tersebut. Namun tidak selalu seperti itu. Jadi, Dilian meminta tempat ini dibangun sebesar itu. Akibatnya, tidak semua bangunan yang dibangun akan langsung digunakan, dan saat ini tidak perlu mempekerjakan lebih banyak orang. Akhirnya rombongan Minos mulai mendengarkan presentasi Dilian yang selanjutnya akan menjadi direktur rumah sakit ini. Dilian lalu berkata sambil tersenyum, "Ayo kita mulai tur kita, hehe." Bangkitnya Dataran Hitam bab 354, Sekolah Kedokteran 1. Saat mereka berjalan menyusuri koridor di lantai pertama, kelompok Minos mendengarkan penjelasan Dilian. Nah, di lantai pertama rumah sakit ini, banyak hal akan terjadi di sekitar sini. Misalnya, semua identifikasi pasien akan dilakukan di pintu masuk resepsi, di mana orang-orang ini akan menerima informasi yang diperlukan. Tidak ada yang terlalu rumit, hanya jumlah yang dibutuhkan untuk setiap jenis pengobatan, pendaftaran, dan layanan primer. Saat dia mengatakan ini, mereka selesai menyusuri koridor yang panjang. Kemudian, mereka mencapai bagian dengan beberapa kompartemen, diberi nomor 1-100, yang di dalamnya terdapat tempat tidur, kursi, dan beberapa instrumen khusus. Dilian kemudian menjelaskan, setelah mendaftar di aula masuk, pasien akan dikirim ke sini. Di sini, dokter yang bertugas akan melakukan identifikasi anomali, perawatan awal, dan akan menemukan klasifikasi profesional yang diperlukan untuk setiap masalah yang harus diselesaikan. Mendengar hal tersebut, Abi yang mengetahui beberapa hal tentang perawatan medis, tiba-tiba bertanya kepada Dilian. Mengapa pelayanan tidak dilakukan sekaligus di satu tempat? Mengapa tempat ini dibagi lagi seperti itu? Wanita muda ini sudah mengetahui sistem yang diterapkan di rumah sakit keluarganya. Jadi dia menganggap subdivisi Dilian agak aneh.
Di pusat kesehatan keluarga Miller, setiap pelayanan telah diberikan untuk menyelesaikan masalah dengan satu dokter. Dilian tersenyum dan berkata, berbeda dengan keluarga Miller yang hanya melayani masyarakat dengan kekuatan ekonomi tinggi, rumah sakit ini akan melayani masyarakat umum. Dengan kata lain, kelompok yang jauh lebih besar. Dan itu adalah fakta, karena biaya yang dibebankan oleh dokter di seluruh wilayah, hanya mereka yang mempunyai cadangan keuangan yang besar yang dapat membayar biaya pengobatan. Oleh karena itu, jumlah kunjungan ke rumah sakit di kota-kota yang dikuasai oleh keluarga bangsawan tidaklah banyak. Orang-orang seperti banyak petani di kota kering pasti tidak mampu membayar layanan ini. Atau lebih tepatnya, orang-orang seperti itu harus menghemat waktu bertahun-tahun jika mereka ingin mampu membayar biaya perawatan medis. Dan itulah mengapa Dilian mengatur rumah sakit lokal secara berbeda. Untuk melayani ribuan orang di kota ini, rumah sakit ini membutuhkan pelayanan yang cepat dan terarah. Tidak ada cara untuk melayani orang-orang ini jika setiap pasien memerlukan waktu berhari-hari untuk menemukan dokter yang mampu menyembuhkan mereka. Hal ini menyita waktu para dokter dan pasien, baik yang sedang dilayani maupun sedang menunggu giliran. Dilian kemudian melanjutkan penjelasannya. Ada dokter yang pengalamannya berbeda-beda. Misalnya banyak yang bisa dengan mudah menyembuhkan luka, karena itu hal yang mendasar bagi seorang dokter. Ingatan, dalam kasus ini, beberapa dokter spesialis dapat memberikan perawatan yang tidak dapat diberikan oleh banyak dokter lainnya. Lagi pula, tidak baik jika pasien yang membutuhkan dokter tingkat tinggi kelas 1 dikirim ke dokter tingkat rendah kelas 2. Itu akan membuang-buang waktu dokter dan juga akan lebih mahal bagi dokter. Sabar, oleh karena itu, area ini akan sangat penting untuk berfungsinya rumah sakit ini. Ia berhenti sejenak saat rombongan mengitari titik triage tersebut. Dilian lalu berkata, kami akan memiliki lebih banyak dokter umum di sini, yang akan dapat mengidentifikasi anomali dan memutuskan klasifikasi minimum profesional untuk memecahkan masalah tersebut. Pada saat yang sama, para dokter ini akan mencoba mengurangi ketidaknyamanan yang mungkin dialami pasien, mengobati cedera, mengurangi rasa sakit, dan sebagainya. Setelah itu, pasien tersebut akan dapat menjadwalkan pemeriksaan dengan profesional yang lebih spesifik. Dia berkata dengan gembira. Dilian belum pernah melihat rumah sakit seperti ini di utara benua tengah. Tetapi dia merasa perubahan yang dia lakukan cukup baik. Tentu saja hal ini memerlukan biaya yang lebih tinggi, karena dibutuhkan banyak dokter spesialis, namun menurutnya hal itu sepadan dengan potensi dataran hitam. Suatu saat nanti tempat ini bisa menjadi pusat kesehatan di wilayah tersebut. Setelah Dilian selesai membicarakan bagian rumah sakit ini, Abi sangat terkejut dengan cara berpikir kepala pelayan. Dia tidak pernah mengira pria ini akan punya rencana berbeda. Namun tidak hanya berbeda, tetapi juga terlihat sangat menjanjikan. Mengingat keahliannya, Abi selalu dekat dengan bidang medis ini karena leluhurnya, yang memiliki kemampuan bawaan yang mirip dengannya dan merupakan seorang dokter. Dan justru karena itulah, remaja putri ini dapat memahami bahwa mode pengoperasian ini menyelesaikan banyak masalah. Kendala seperti tertundanya pengobatan, mahalnya biaya akibat konsultasi dengan dokter yang berbeda-beda, terapi yang tidak efektif, dan daftar tunggu sangat mengganggu. Dan bahkan mengingat tingginya biaya untuk mempekerjakan seorang profesional seperti itu, hal-hal seperti itu sudah cukup menimbulkan masalah. Bayangkan jika biaya pengobatan bisa terjangkau bahkan bagi masyarakat sederhana sekalipun, itu ide yang bagus. Lain kali aku bertemu keluargaku, aku akan merekomendasikan perubahan ini. Dia berpikir dalam hati sambil memuji ide Dilian di benaknya. Abi tidak khawatir Dilian akan marah karena dia ingin meniru rencananya. Lagi pula, saat dataran hitam terbuka bagi dunia, hal seperti itu cepat atau lambat akan ditiru. Sedangkan anggota kelompok lainnya, mereka tidak begitu paham tentang subjeknya. Namun, mereka menyadari bahwa hal tersebut telah dipikirkan dengan mempertimbangkan realitas lokal. Dan itu sesuai dengan keinginan Minos untuk tempat ini. Kelihatannya bagus. Ini akan sangat memudahkan dan meningkatkan kapasitas pasien yang dilayani per hari di rumah sakit. Minos berkomentar bersamaan dengan rombongan menuju lantai 2 gedung. Di sisa lantai 1, ada beberapa bagian lainnya. Namun, secara umum, tempat-tempat tersebut adalah kamar mandi, kafetaria, ruang staf, ruang persediaan, dan tempat perawatan primer lainnya. Bagaimanapun, Dilian kemudian kembali untuk mempresentasikan struktur bangunan tersebut kepada kelompoknya ketika mereka sampai di lantai 2. Di lantai ini dan di lantai berikutnya terdapat kantor dan ruangan kelas 1 untuk observasi pasien. Kami memiliki sekitar 500 tempat tidur dan 40 kantor di setiap lantai. Tentu saja, akan ada tenaga profesional masa depan dengan spesialisasi berbeda di 2 lantai ini untuk merawat pasien. Namun untuk saat ini, kami tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dilian menjelaskan dengan ekspresi minta maaf. Hanya ada sedikit dokter di kota kering. Faktanya, sebelum perpustakaan umum dibuka, tidak ada seorang pun di daerah ini. Namun, setelah Dilian meninggalkan teknik tingkat birunya di tempat itu, tentu saja,
beberapa orang telah mempelajarinya di masa lalu. Namun, orang-orang ini dapat dianggap sebagai dokter tingkat 1 tingkat menengah, dan jumlah mereka tidak lebih dari 30 orang. Setelah itu, Dilian kembali membicarakan lantai rumah sakit. Di atas 2 lantai klasifikasi kelas 1 ini, kami memiliki 2 lantai lagi untuk dokter kelas 2. Di tempat-tempat ini, kami akan memiliki kemampuan yang sama, namun untuk saat ini, kami tidak akan menggunakannya. Dilian adalah satu-satunya dokter kelas 2 di kota kering. Jadi tidak masuk akal baginya untuk bekerja sendirian di lantai ini ketika 2 lantai bawah bahkan tidak maksimal. Mendengar hal tersebut, Eda berkomentar kepada grup tersebut. Yah, wajar jika tempat ini tidak terisi penuh dalam jangka pendek. Pengobatan di wilayah ini baru saja berkembang, dan akan membutuhkan waktu bagi banyak dokter untuk muncul di sini. Dia kemudian bertanya, tapi bagaimana kamu berniat menyelesaikan ini? Hal itu secara alami akan diselesaikan dengan sekolah kedokteran, yang terletak di 2 lantai teratas rumah sakit. Di sana, kita akan memiliki semua struktur yang biasanya ditemukan di Serikat Medis Dunia Spiritual. Akan ada perpustakaan dengan teknik tingkat hitam yang akan dibeli oleh Tuan Muda, dan saya sudah meletakkan di sana 2 teknik klasifikasi yang saya miliki. Selain itu, kami akan memiliki struktur yang diperlukan untuk pelatihan dokter masa depan. Dengan susunan dan ruang kelas untuk bertukar ide dan perencanaan. Bagi pelatihan dokter, seperti halnya profesi unik lainnya, pelatihan selalu memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya, seorang pandai besi harus melatih teknik spiritual bengkelnya dengan mencetak benda-benda simulasi dalam susunan spiritual. Arai seperti itu menyimulasikan item yang digunakan dalam menempa benda tertentu seolah-olah itu adalah sesuatu yang virtual. Jadi, pandai besi dapat melatih teknik mereka tanpa membuang sumber daya penting untuk produksi artefak. Dan para dokter juga mendapat pelatihan khusus. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 355, Sekolah Kedokteran 2. Untuk pelatihan dokter, mereka menggunakan susunan spiritual yang menyimulasikan makhluk hidup, di mana sang ahli akan menerapkan tekniknya untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya mengobati luka usus, menghentikan pendarahan, mengeluarkan zat beracun dari aliran darah, DAL. Susunan seperti itu menciptakan simulasi-simulasi ini, yang dapat dilihat sebagai ilusi, yang digunakan untuk melatih pemahaman para spesialis ini. Ada metode di balik setiap teknik yang akan menghasilkan pengobatan anomali tertentu. Namun, meskipun mempertimbangkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, hasil akhir dan beberapa kondisi harus diperoleh. Dan itulah tujuan dari susunan ini. Tingkatkan kemahiran para pembudidaya ini dalam situasi tertentu. Apa cara terbaik untuk mengobati luka terbuka dengan menggunakan teknik tertentu? Bagaimana cara menghilangkan racun untuk meminimalkan kerusakan pada tubuh pasien dengan teknik seperti itu? Bagaimana cara merawat jiwa seorang kultivator tanpa merusaknya lebih lanjut? Dan bagaimana melakukan semua ini dan lebih banyak lagi untuk memulihkan kondisi pasien sebelumnya sepenuhnya? Seluruh fungsi susunan tersebut dibuat agar para dokter atau profesional lain di bidangnya dapat meningkatkan penguasaan tekniknya, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Tidak selalu cocok untuk berlatih dengan makhluk hidup, karena kesalahan dapat berakibat fatal bagi para profesional tersebut. Meskipun seorang pejuang seperti Minos dapat melatih teknik pedangnya tanpa takut melakukan kesalahan, hal seperti itu tidak berlaku bagi dokter. Perawatan yang salah dapat mengakibatkan masalah yang tidak dapat diubah. Misalnya, seseorang mengalami masalah pada kaki dan pengobatannya tidak tepat. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa tidak nyaman yang terus-menerus di bagian tubuh ini, yang tidak ada obatnya, hingga hilangnya seluruh bagian tubuh tersebut. Oleh karena itu, tidak ada magang dengan makhluk hidup, kelinci percobaan. Sebaliknya, seorang dokter mencapai penguasaan tertentu atas bidangnya, dan baru setelah itu dia akan mulai menangani kasus-kasus tersebut ke tingkat yang dia mampu. Dalam kasus para dokter yang muncul di kota kering, mereka telah berkonsultasi dengan Dilian beberapa kali. Dan hanya setelah mendapat izin dari orang ini barulah mereka mulai bekerja penuh waktu sebagai dokter. Adapun cara pembuatan susunan ini, ya, terkait dengan kombinasi berbagai profesi. Secara umum, suatu produk tidak perlu mengikuti aturan dari satu bidang profesional saja. Itu bahkan yang paling sederhana dan paling umum untuk dilihat, tapi ada juga hal-hal yang diproduksi oleh lebih dari satu jenis spesialis. Seperti halnya menara budidaya, di tempat-tempat ini, diperlukan ahli susunan, pandai besi, dan desain untuk bekerja sama. Tapi ini bukanlah sesuatu seperti, kamu mengerjakan bagian ini, dan saya mengerjakan bagian lainnya. Tidak, setiap item direncanakan dan dibuat dengan mempertimbangkan tujuan dan ajaran ketiga bidang tersebut secara bersamaan. Hal yang sama juga berlaku untuk susunan medis ini. Seorang master arai akan membentuk formasi yang diperlukan agar item ini dapat berfungsi. Pada saat yang sama, seorang dokter akan membuat rekaman menggunakan pemahaman medisnya. Kemahiran seperti apa yang akan diukur? Apa tujuan dari simulasi ini? Bagaimana reaksi tubuh dalam keadaan tertentu terhadap pengobatan?
Semua ini dan lebih banyak lagi diusulkan oleh dokter yang membuat rekaman dalam susunan tertentu. Dan tentu saja, beberapa susunan melatih keterampilan yang berbeda karena dokter yang membuat prasasti dalam susunan tertentu pastinya tidak berspesialisasi dalam segala hal. Sama halnya dengan beberapa pejuang yang hanya berlatih menggunakan pedang, yang lain berlatih dengan tombak, busur, tanpa senjata, dan lain-lain. Oleh karena itu, seorang dokter tidak dapat berspesialisasi dalam semua bidang. Ada sejumlah teknik yang harus dipelajari, dan masing-masing teknik mungkin dapat menyempurnakan yang lain atau tidak. Dengan kata lain, cita-citanya adalah mengikuti jalur spesialisasi di bagian kedokteran tertentu. Dokter terbaik yang mampu mengobati keracunan tidak diragukan lagi adalah dokter yang memiliki teknik paling banyak untuk menangani kondisi seperti ini. Akhirnya, setelah beberapa saat, rombongan Minos memutuskan untuk menggunakan salah satu lift rumah sakit untuk mencapai lantai paling atas, tempat sekolah kedokteran itu berada. Sebelumnya mereka tidak melakukan hal seperti itu, karena menaiki tangga dari satu lantai ke lantai lain jauh lebih praktis. Namun, 3 lantai di atasnya pada dasarnya sama dengan lantai pertama, dan mereka tidak akan melihat sesuatu yang baru di tempat itu. Sedangkan untuk elevator ini adalah salah satu dari sedikit bangunan di seluruh kota kering yang memiliki hal seperti itu. Meskipun banyak bangunan yang memiliki lebih dari 5 lantai di kota kering saat ini. Sebagian besar tidak memiliki barang tersebut karena mahalnya biaya alat transportasi tersebut. Dan mengingat fakta bahwa para pembudidaya dapat memanjat banyak lantai tanpa banyak usaha, tidak ada alasan untuk mengeluarkan uang yang berlebihan. Dan tidak lama kemudian rombongan sampai di lantai atas rumah sakit. Disitulah letak beberapa ruang pelatihan, dengan susunan spiritual untuk setiap area dan klasifikasi pelatihan yang berbeda. Sesampainya di sana, Abi melihat ke banyak ruangan berdinding kaca di lorong tempat dia bisa melihat berbagai susunannya. Wow, kalian membeli beberapa arai. Berapa kapasitas pengajaran di tempat ini? Minos telah memesan 100 susunan medis tingkat rendah tingkat 1, 50 tingkat menengah tingkat 1, dan 25 susunan medis tingkat tinggi tingkat 1. Semua ini menghabiskan biaya 1,5 juta kristal tingkat rendah. Sedangkan untuk susunan kelas 2, mereka hanya memiliki 1, yang telah digunakan Dilian sejak Minos menerima pembayaran pertama Ellen. Saat ini kami bisa melatih 300 dokter tingkat rendah kelas 1, 150 dokter tingkat menengah kelas 1, dan 75 dokter tingkat tinggi kelas 1. Sedangkan untuk klasifikasi tingkat rendah kelas 2, kami hanya bisa melatih 3 dari mereka. Jawab Dilian sambil mengingat nomor peralatan di lokasi ini. Baginya, susunan seperti itu tidak akan membantu dalam pelatihannya karena kemajuannya baru-baru ini. Sampai Minos membeli yang level menengah kelas 2, dia tidak bisa mengembangkan penguasaan tekniknya. Dan susunan seperti itu sulit untuk dipesan. Tapi untungnya, Minos segera menuju ke Kerajaan Ombak untuk menyelesaikan masalah ini dan masalah lainnya. Kami bisa melatih lebih dari 500 dokter. Itu bagus sekali, komentar Eda. Tetapi angka-angka ini hanya dapat dicapai jika kita memiliki teknik medis yang terfokus pada setiap spesialisasi, bukan? Minos bertanya pada Dilian. Mendengar ini, kepala pelayan mengangguk setuju dan berkata, benar, Tuan Muda, kebanyakan darinya sudah dapat digunakan, karena kami memiliki teknik untuk menguji banyak dari susunan ini. Namun kami tidak memiliki teknik untuk beberapa area, dan kami harus menunggu hingga masalah ini terselesaikan. Tetapi 60% dari hal-hal ini sudah dapat digunakan mengingat teknik yang saat ini tersedia di perpustakaan sekolah. Mendengar hal tersebut, Abi berkomentar sambil masih memperhatikan tempat itu. Itu angka yang bagus. Saya yakin ini tidak akan membatasi banyak hal di sekitar sini. Lagi pula, tidak mudah menemukan lebih dari 500 orang di kota ini yang ingin menjadi dokter. Itu benar. Selain beberapa yang sudah mulai mempelajari ini dengan Dilian, tidak ada peserta magang baru yang muncul akhir-akhir ini. Minos berkomentar, tapi itu sudah diduga. Tentu saja, dengan populasi kurang dari 150.000 jiwa, kota kering kekurangan penduduk untuk memiliki lebih banyak profesional di bidang seperti kedokteran. Bahkan kota dengan lebih dari 500.000 penduduk di wilayah utara benua tengah mungkin tidak memiliki 500 dokter. Jadi, komentar Abi sepenuhnya benar. Struktur rumah sakit ini dipersiapkan untuk menerima banyak mahasiswa, namun membutuhkan waktu untuk mencapai kapasitas totalnya. Oleh karena itu, hal ini tidak akan menjadi masalah bahkan tanpa menggunakan semua susunan untuk melatih para dokter baru. Akhirnya setelah itu tur rombongan melewati rumah sakit umum selesai. Situs ini memiliki banyak bangunan yang direncanakan dalam waktu dekat untuk menghindari renovasi terus-menerus. Dan peralatan ini tidak memerlukan perawatan yang mahal, jadi investasi di muka layak dilakukan. Namun, mengingat kapasitas karyawan yang kecil, rumah sakit tersebut akan mulai beroperasi hari ini dengan kurang dari 30 dokter terlatih. Dilian akan menjadi direktur, yang akan menangani kasus-kasus paling parah dan mengajar para dokter baru.
Terakhir, terdapat beberapa pegawai lain di tempat ini, seperti petugas kebersihan, administrasi, keamanan, dan pemeliharaan. Kelompok Minos sudah menyapa mereka semua ketika mereka akhirnya meninggalkan tempat itu. Hanya kepala pelayan yang tertinggal. Bagaimanapun, ini akan menjadi pekerjaan keduanya. Di pagi hari, dia masih bekerja sebagai kepala pelayan Minos, membantu pemuda ini dalam administrasi dataran hitam. Namun pada sore dan malam hari, Dilian akan mengurus rumah sakit setempat. Bangkitnya dataran hitam bab 356, jadwal penuh. Setelah dibukanya rumah sakit umum, 2 hari berlalu dengan cepat. Sementara itu, banyak warga telah menggunakan layanan baru yang tersedia di kota ini, terutama untuk mengetahui biaya pengobatan. Meskipun sebagian besar penduduknya bukanlah pejuang dan tidak terlibat dalam bahaya besar, namun masih banyak yang membutuhkan layanan medis atau pil regeneratif. Hasilnya, meski tidak terlalu besar, permintaan akan layanan ini masih cukup besar, hingga hampir 30 dokter di bawah komando Dilian terisi pada sebagian besar shift mereka. Beberapa orang menderita penyakit umum di wilayah tersebut, kondisi yang berkaitan dengan penuaan seperti kehilangan kekuatan, penurunan fleksibilitas, kelemahan tulang, del. Orang berlevel rendah yang dapat membawa 200 kg dengan mudah mungkin tidak akan mampu melakukan hal yang sama setelah beberapa dekade. Hal seperti itu terjadi pada setiap kultivator yang mendekati akhir harapan hidupnya dan dengan budidaya yang rendah. Orang-orang ini secara alami akan mulai merana sedikit demi sedikit hingga mereka tidak dapat melakukan apapun yang berhubungan dengan aktivitas dunia spiritual. Paling-paling, di akhir hidup mereka, orang-orang ini akan sekuat manusia level 0 yang tidak digarap. Setidaknya itulah kenyataan bagi mereka yang bahkan belum mencapai kultivasi tahap ke-6. Setelah itu, meskipun seseorang tidak dapat lagi meningkatkan levelnya, dia dapat terus melakukan aktivitas kultivator dan bahkan berlatih hingga kematiannya. Tentu saja hal seperti itu hanya akan terjadi jika orang tersebut sehat, hanya menderita karena penuaan. Namun, meski mereka mengakhiri hari-hari mereka dengan lebih bermartabat, orang-orang ini tidak bisa lagi bertarung seperti sebelumnya. Perjuangan sederhana yang bisa dipulihkan dengan istirahat beberapa hari, bisa menjadi bencana besar di penghujung hidup orang-orang tersebut. Hanya mereka yang berada di atas tahap sage spiritual yang dapat mempertahankan kondisi fisik terbaik mereka hingga beberapa napas terakhir. Secara alami, orang-orang pada tahap kultivasi ini sudah dapat memanipulasi karakteristik fisik mereka, tetap awet muda bahkan di saat-saat terakhirnya. Dan ini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan penampilan luar tetapi sesuatu yang terlihat secara internal di dalam tubuh orang-orang ini. Bagaimanapun, tidak ada orang seperti itu di kota kering saat ini, dan penduduk di sini masih menua. Akibatnya, banyak yang memerlukan perawatan medis rutin atau pil untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan tentu saja, ada orang-orang yang menderita luka akibat perkelahian, sebagai pemburu. Orang-orang ini berjuang terus-menerus dan kebutuhan akan perawatan medis sangat besar bagi mereka. Dan karena itu, beberapa pemburu lokal juga sempat mengunjungi rumah sakit tersebut. Beberapa hanya ingin melihat layanannya, sementara yang lain datang untuk menggunakannya. Banyak tempat tidur tersedia di rumah sakit setempat, dan tak lama kemudian, banyak orang sudah berada di bawah pengawasan medis. Ketika dokter setempat mulai terbiasa dengan rutinitas pengobatan dan pelatihan baru mereka, Minos mengurus urusan sehari-hari di kantornya. Di antaranya adalah latihan militer bersama sersan TNI Angkatan Darat yang sudah hampir dilaksanakan. Dalam pertarungan ini, dia tidak mengharapkan kejutan apapun, dan itu mungkin tidak akan menjadi tantangan besar baginya. Namun, ini akan menjadi kesempatan bagi prajuritnya untuk memahami bagaimana rasanya melawan seseorang sekuat raja spiritual. Pengalaman tersebut sangat penting bagi para prajurit untuk membentuk pelatihan mereka di masa depan, meningkatkan efisiensi individu dan kolektif mereka. Tentu saja, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal, namun jika pada akhirnya itu masih belum cukup. Setidaknya memiliki kerja sama tim yang baik dapat menyelamatkan mereka. Itulah kesempatan bagi para prajurit untuk memahami perbedaan antara langit dan bumi tanpa menghadapi bahaya yang berlebihan. Pertempuran seperti itu dijadwalkan akan berlangsung dalam waktu kurang dari seminggu, dan setelah itu, Minos akan berangkat ke Kerajaan Ombak. Perjalanan baru yang akan dia lakukan ini dapat dianggap sebagai perjalanan paling penting, dan Stuart muda harus merencanakannya dengan baik. Dia berencana membeli teknik spiritual tingkat biru dan hitam, yang mengkhususkan diri pada profesi pendukung. Seperti halnya alkimia, obat-obatan, juru masak, saat ini. Terdapat orang-orang di kota kering dari beberapa daerah tersebut, orang-orang umumnya berasal dari Kota Kuning, Pulau Batu, dan Kerajaan Ombak. Orang-orang ini tidak dapat berkembang di bidangnya dengan kecepatan yang sama dengan warga setempat lainnya karena kurangnya teknik yang terspesialisasi dan layak. Lagi pula, sebagian besar teknik perpustakaan berasal dari musuh, yang merupakan pejuang, bukan mendukung penggarap profesional. Dan karena Minos ingin mengembangkan kota yang menarik bagi para profesional ini,
Ia setidaknya memerlukan teknik tingkat biru yang berfokus pada bidang-bidang ini. Hal ini tidak hanya akan membuat kota tersebut lebih menarik, namun juga akan menempatkan para profesional lokal pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota atau negara bagian lain. Itulah yang dia inginkan untuk kota kering. Tempat yang makmur karena pertanian dan perdagangannya, terkait dengan kegiatan yang bernilai tambah besar, seperti produksi artefak spiritual. Hal-hal seperti masakan mewah, dokter terkemuka, ahli susunan, dan pandai besi dapat menciptakan seluruh aliran sumber daya untuk kota kering. Lagi pula, tidak banyak pilihan kelas 2 teratas di wilayah ini, tapi mereka bisa mencapainya di kota mereka dengan teknik yang tepat. Dan profesi bernilai tinggi seperti itu dapat menghasilkan pajak bagi kota. Selain menjadikan tempat ini semakin menarik, namun Minos tidak melupakan potensi profesi non-spiritual. Beberapa daerah menghasilkan kristal spiritual dalam jumlah yang sangat tinggi, seperti industri angkatan laut, produksi gerbong kelas atas, industri tekstil, dan sebagainya. Terdapat berbagai bidang dengan produk bernilai tambah tinggi, bahkan di kalangan profesi non-spiritual. Namun mengenai wilayah ini, kota kering sedikit lebih sulit mengembangkan kualitas barang produksi lokal. Berbeda dengan yang terjadi pada profesi spiritual yang segala sesuatunya bergantung pada teknik yang digunakan, pada profesi non-spiritual kemungkinan seperti itu tidak ada. Jika seseorang ingin mengembangkan perahu yang lebih cepat dan nyaman, hal ini harus dipelajari dan dikembangkan secara perlahan, mengumpulkan pengetahuan dan memperbaiki masalah yang mungkin terjadi. Jadi, pada dasarnya, evolusi produk para profesional ini lebih berkaitan dengan kecerdasan daripada kualitas teknik atau keterampilan. Jadi, Minos tidak punya banyak ruang untuk menyelesaikannya. Paling-paling ia dapat menarik para ahli dengan kondisi yang menguntungkan dan perkembangan lokal yang berbeda. Tapi itu mungkin belum cukup, karena banyak dari keluarga ini adalah keluarga kaya dan tidak mau datang ke dataran hitam tanpa mengetahui perubahan apa yang terjadi di sini. Di sisi lain, dia tidak bisa begitu saja menyebarkan informasi kepada kekuatan-kekuatan yang mungkin memiliki hubungan dengan keluarga bangsawan yang Minos tidak ingin menarik perhatiannya saat ini. Dan karena alasan ini, dia hanya bisa berharap bahwa organisasi seperti keluarga Robin akan datang ke dataran hitam dengan sendirinya. Terakhir, Minos juga harus membeli beberapa item untuk dirinya dan tentara setempat. Pertama, dia membutuhkan pedang yang layak untuk kekuatannya saat ini. Kedua, seiring berkembangnya kota kering, dia perlu membeli lebih banyak susunan pertemuan spiritual untuk kota tersebut dan lainnya untuk menara budidaya. Lokasi ini sudah beroperasi dengan kapasitas total dan sudah memerlukan penambahan jumlah ruangan. Sedangkan untuk susunan kota, kota ini telah menempati sebagian besar wilayah yang dipengaruhi oleh susunan yang ada saat ini dan tentu saja membutuhkan susunan yang baru. Hal lainnya adalah Minos ingin membeli yang level menengah kelas 2 agar spiritualitas lokal bisa meningkat lebih tinggi lagi. Ada juga item yang berhubungan dengan Dilian. Karena dia telah mencapai budidaya tahap ke-6 dan Eda juga akan segera tiba, Minos perlu menyediakan ruang pelatihan yang memadai untuk mereka berdua. Tentu saja, hal ini membutuhkan susunan dan artefak spiritual baru yang dibuat oleh spesialis kelas 2 tingkat menengah. Terakhir, Minos ingin membeli banyak pil spiritual untuk prajuritnya. Sayangnya, para alkemis di kota itu bahkan tidak bisa memenuhi permintaan penduduk, jadi tentara pemuda ini selalu mengandalkan pil yang diekspor. Tapi Minos ingin menegosiasikan hal ini langsung dengan alkemis kerajaan ombak, tidak hanya mengimpornya melalui toko keluarga Cohen. Dengan itu, dia mungkin akan membawa beberapa alkemis lagi ke kota kering, yang selanjutnya akan meningkatkan pasokan pil secara lokal. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 357, Kedatangan Ellen dan Elena. Saat Minos bersiap untuk perjalanannya ke Kerajaan Ombak, di kota timur laut Kerajaan Brown, sepasang suami istri berbicara sambil berbaring di tempat tidur. Saat itu sudah malam, dan keduanya baru saja menyelesaikan aktivitas sehari-hari sebagai istri dan suami, saat ini sedang beristirahat dalam pelukan satu sama lain. Kedua orang itu ditutupi kain sutra berwarna keperakan saat mereka bernapas dengan cepat, dan butiran keringat berjatuhan dari dahi mereka. Wanita itu berada di atas pria itu, menyandarkan kepalanya di dada pria itu, dengan senyum puas di wajahnya. Selain itu, satu-satunya ciri yang menonjol dari keduanya adalah rambut mereka. Selain sangat halus, warnanya juga benar-benar biru. Dan saat mereka mengobrol tentang aktivitas mereka baru-baru ini di ruangan yang besar dan elegan, mereka akhirnya mulai membicarakan topik lain, yang lebih serius. Baru-baru ini kami menerima berita meresahkan dari Kerajaan Ombak. Sayangnya, sepertinya keadaan di sana akan segera kacau. Ucap pria itu sambil menatap langit-langit kamarnya. Apakah pihak keluarga sudah memutuskan pihak mana yang akan diambil? Istrinya bertanya sambil membuang muka dan memijat dada suaminya. Namun, dia sudah menerima dukungan dari keluarga Silva. Dalam hal ini, jika kita memihaknya, situasi kita tidak akan berubah sama sekali di wilayah itu. Dia berhenti sejenak dan menghela nafas.
Sangat disayangkan bagi keluarga Miller karena mereka tidak secepat itu dan membiarkan keluarga Silva bersekutu dengan pangeran muda sebelum mereka. Bahkan sekarang, jika keluarga muda Abi bergabung dengan pangeran ini, mereka akan setara dengan pesaing mereka, keluarga Silva. Tapi tidak ada gunanya melakukan hal seperti itu. Entah keluarga Miller melakukannya untuk mendapatkan sesuatu yang ekstra, atau tidak ada gunanya mendukung pangeran itu meskipun dialah yang memiliki peluang terbaik untuk menang. Jadi, menurutku kita harus mendukung salah satu dari dua lainnya, atau kita tidak akan terlibat dalam situasi ini. Dia menyimpulkan, antara mendukung yang kalah dan tidak mendukung siapapun, tentu pilihan kedua adalah yang terbaik. Di dalamnya, meskipun tidak ada keuntungan, niscaya tidak akan ada kerugian, dan pintunya akan tetap terbuka di masa depan. Begitu, wanita itu menghela nafas kekalahan, menyadari sisi buruk dari situasi ini bagi mereka. Akan lebih baik jika semua ini tidak terjadi, tapi sayangnya. Setelah melihat raut kecewa istrinya, pria itu memejamkan matanya sejenak sembari memeluk pinggang sang istri. Dia kemudian teringat sesuatu. Omong-omong, apakah Abi akan baik-baik saja? Kami menerima surat dari pengawal Eda yang mengatakan bahwa keduanya akan pergi ke Kerajaan Ombak untuk berlatih. Pasangan ini tentu saja adalah orang tua dari teman muda Minos, Abi. Ayah Abi bernama Elliot Miller, level 54. Sedangkan ibunya, dia sudah di level 50, dan namanya Nicole Miller. Keduanya adalah penatua di keluarga Miller, dan ayah Abi bahkan menduduki kursi di Dewan Keluarga Bangsawan Besar ini. Akhirnya, setelah mendengar komentar Elliot, Nicole teringat akan informasi yang dia sampaikan kepada mereka beberapa minggu lalu. Dia secara alami menganggap kepergian Abi yang tiba-tiba untuk berlatih saat melakukan perjalanan melalui Kerajaan Ombak agak aneh. Tapi Abi sudah dewasa, jadi, wajar jika dia ingin melihat tempat lain, terutama setelah turnamen spiritual. Apalagi sahabatnya berhasil masuk salah satu sekte di acara ini, sedangkan sahabat muda Minos belum. Kehilangan rekan latihan dan temannya, ditambah fakta bahwa Mona telah pindah ke tempat di mana dia bisa berkultivasi lebih cepat, bisa saja mendorong Abi untuk keluar dan tinggal. Setidaknya itulah yang dipikirkan Nicole. Kuharap Abi kecil tidak berusaha terlalu keras, ratapnya dalam hati. Meskipun mereka sangat jarang bertemu karena tanggung jawab orang tua dan budidaya, ibu Abi masih melihat teman Minos sebagai seorang anak. Alhasil, Nicole merasakan kepedihan di hatinya saat mengetahui putrinya berada begitu jauh dari rumah. Dia kemudian berkata, "Kuharap dia tidak melakukan hal seperti itu saat ini, tapi jika itu yang dia inginkan, kita harus mendukungnya." Dan mengingat kepribadian Abi kecil, aku ragu dia akan terlibat dalam urusan Kerajaan Ombak ini. Kalau begitu, mungkin tidak ada bahaya besar baginya. Meski khawatir, ibu Abi sangat mempercayai putrinya. Wanita muda ini selalu cerdas dan masih memiliki Eda di sisinya. Oleh karena itu, kecuali jika terjadi sesuatu yang sangat ekstrim, seharusnya tidak ada situasi yang membahayakan Abi. Setidaknya kemungkinan terjadinya hal seperti ini akan sama besarnya dengan dimanapun. Dengan kata lain, tidak akan ada banyak perbedaan jika Abi melakukan perjalanan ini ke Kerajaan Ombak, Kerajaan Brown, atau dimanapun di kawasan ini. 6. Masuk akal. Dan Eda sudah berada di batas level 48 saat terakhir kali aku melihatnya, jadi dia akan bisa melindungi Abi dengan sangat baik. Setelah itu, pasangan itu membicarakan lebih banyak tentang hal ini dan hal-hal lain hingga akhirnya mereka kembali ke pekerjaan mereka untuk mencoba memberi Abi seorang adik laki-laki. Sebagai anggota keluarga besar, sudah menjadi tugas mereka untuk meneruskan garis keturunan keluarga. Saat Nicole dan Elliot mencoba membuat bayi di markas besar keluarga Miller, Elena dan Ellen tiba di kota kering saat ini. Mereka berdua telah melakukan perjalanan jauh ke sini dalam beberapa minggu terakhir, hanya sesekali berhenti untuk beristirahat. Dan seperti yang diharapkan oleh Ellen, perjalanan mereka tidak mengalami kesulitan apapun terkait penganiayaan terhadap mata-mata keluarga Allen tersebut. Orang-orang ini telah kehilangan dua jejak tersebut dan tidak akan dapat menemukan sedikit petunjuk yang ditinggalkan oleh mereka, di mana keduanya berhenti untuk beristirahat. Dengan ini, mereka melakukan perjalanan dengan relatif mudah, hanya berhati-hati untuk tidak melewati tempat-tempat berbahaya, rumah dari makhluk spiritual yang kuat. Namun hal itu tidak sulit, karena keluarga Nash memiliki banyak sumber daya, seperti peta lokal Kerajaan Ombak. Sebagai kekuatan pedagang dan karena negara bagian ini adalah yang terbesar di wilayah utara benua tengah, keluarga Ellen tentu saja lebih mementingkan tempat ini, dan karena alasan ini, mereka memiliki beberapa petanya. Jadi, Ellen berhasil mencapai kota kering menggunakan kelebihannya tanpa melalui petualangan dan bahaya besar. Bagaimanapun, kedua sahabat muda itu saat ini sedang berada di dalam seekor burung raksasa, menuruni ketinggian sedikit demi sedikit, sementara mereka melihat cahaya kota kering dari atas. Kota ini sudah terang benderang sekarang. Selain itu, beberapa bangunan umum mendapat penerangan khusus sehingga unik dan mudah dilihat bahkan dari ketinggian kedua gadis tersebut. Dan kedua pemuda pirang itu mau tidak mau melihatnya dengan ekspresi terkejut,
melihat luasnya kota ini dan betapa bagusnya tempat itu terlihat dari atas. Tempat ini mungkin telah menampung seluruh penduduk kota kuning, pikir Ellen sambil mempertimbangkan situasinya. Dia telah melihat kota kering untuk terakhir kalinya sebelum dia dan kelompok Minos pergi ke kota kuning untuk menyelesaikan urusan saat itu. Jadi, dia secara alami sekali lagi terkesan dengan perubahan lokal. Meskipun dia sudah tahu banyak karena Edward, melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri adalah pengalaman yang benar-benar baru. Dan bagi Elena, dia tidak tahu seperti apa kota kering sebelumnya, jadi dia hanya senang melihat tempat itu tidak terlihat buruk. Faktanya, dari apa yang dia lihat dari jauh, tempat ini, meskipun kecil, nampaknya memiliki struktur yang mirip dengan apa yang bisa dilihat di kota besar. Karena alasan ini, dia secara alami puas dengan kenyataan di tempat ini. Dan tidak butuh waktu lama bagi burung tersebut untuk hinggap di bagian dalam tembok kota, di tempat yang tidak jauh dari kota maupun tembok. Dinding itu hanya memiliki sedikit titik cahaya, jadi wajar saja, mereka tidak memperhatikan bangunan ini di tengah kegelapan malam. Bangkitnya dataran hitam bab 358, Anda menyerang wilayah kota kering. Dan dengan melakukan itu, mereka secara bertahap mulai berjalan menuju kota kering sambil berbicara dengan damai. Malam itu menyenangkan, dan mereka tidak terburu-buru mencapai rumah Minos. Tidak ada mata-mata keluarga Allen di belakang mereka di tempat ini, dan hanya perlu beberapa menit lagi untuk melihat Minos tidak akan membuat perbedaan bagi keduanya. Ah, akhirnya kita sampai, Elena berseru keras kepada temannya sambil menghela nafas panjang. Setelah berhari-hari, aku akhirnya bisa mandi air panas. Dan juga makanan yang enak. Ellen menyelesaikan komentar temannya. Karena keduanya tidak bisa memasak, apapun yang mereka temukan di sini akan lebih baik daripada apa yang mereka makan beberapa minggu terakhir. Apakah kamu berpikiran bahwa, namun, saat mereka berjalan dan berbicara dalam kegelapan, sekelompok 30 orang muncul, mengejar mereka. Dan setelah menyadari hal ini, kedua sahabat itu segera menghentikan percakapan acak mereka dan menjadi serius dengan situasi ini. Apakah ada bahaya di sekitar kota kering? Elena bertanya-tanya saat dia merasakan orang-orang aneh ini mendekati mereka dengan niat bermusuhan. Orang-orang ini semuanya berada di level 42. Ellen berkomentar kepada Elena saat dia mulai menghindari serangan yang datang padanya. Bahkan jika dia dan Elena masing-masing berada di level 47 dan 46, melawan begitu banyak lawan di level 42 akan menjadi tantangan bagi mereka berdua. Jadi, tentu saja, Ellen sedikit gelisah saat ini. Kotoran, dia dalam hati mengutuk saat dia bergerak diam-diam di sekitar tempat itu. Dan dengan cepat, kelompok yang terdiri dari 30 orang itu mengepung keduanya dan binatang buas yang membawa mereka ke sini. Pada titik ini, salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Kamu menyerbu wilayah kota kering. Segera menyerah, atau kami tidak akan mendapat ampun. Apa yang kamu bicarakan? Kami bahkan belum memasuki kota kering. Bagaimana kami bisa menyerbu sesuatu?" Elena adalah orang pertama yang berbicara, saat dia mengungkapkan kemarahannya kepada orang asing ini. Kalian berdua menerobos ruang pelindung tembok kota dan memasuki wilayah kami secara tidak teratur. Peringatan terakhir, menyerah sekarang, atau kami akan bertindak. Salah satu sersan yang memimpin kelompok itu berkata dengan tegas. Tentu saja, 30 orang ini adalah tentara yang sedang berpatroli di tembok dan merasakan kedatangan Ellen dan Elena di atas binatang terbang itu. Tak hanya itu, beberapa dari mereka pun sempat melihat dan mendengar suara rombongan Ellen dari kejauhan sehingga langsung mengejar keduanya. Di antah berantah, di mana tembok itu berada, para prajurit yang seringkali harus melakukan penyelidikan spiritual, tidak butuh waktu lama untuk menyadari kedatangan keduanya. Lagi pula, mereka tidak mendarat dengan hati-hati di sana. Setelah menyadari bahwa orang-orang ini adalah tentara kota kering, Ellen segera tersadar, menenangkan diri dari ketakutan yang baru saja dia rasakan. Dia telah mengabaikan keberadaan tembok ini, karena mereka tiba dengan seekor binatang terbang di tengah malam. Karena itu, dia tidak memperhatikan lokasi ini, hanya fokus pada kota berkilauan di depannya. Dia kemudian berkata, "Saya Ellen Nash, dan ini teman saya Elena Neal. Kami datang dari Stone Island untuk menemui rekan bisnis saya, Minos." Ellen Nash, banyak dari prajurit ini yang menggumamkan nama itu pada saat yang bersamaan. Wajar saja para prajurit Minos mengetahui hubungannya dengan keluarga Nash, khususnya dengan wanita tersebut. Itu karena, sebagai mitra bisnis utama dan asal mula sebagian besar kristal yang beredar di kota kering, orang-orang ini tidak bisa tetap tidak mengetahui informasi tersebut. Jadi, setiap prajurit di Angkatan Darat pasti tahu siapa Ellen Nash. Setelah mendengar identitas Ellen, salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Apakah kamu punya sesuatu untuk membuktikannya? Kami tidak percaya kamu hanya berdasarkan kata-katamu." "Sebuah bukti," Ellen bergumam pelan, mencoba memikirkan sesuatu. "Tapi tidak ada apa-apa. Aku bahkan mempunyai identitasku di keluarga Nash, tapi apa gunanya di sini? Saya memiliki informasi yang, selain saya dan tentara, tidak ada orang lain yang boleh mengetahuinya."
Dia berkomentar, mengingat sesuatu. Sebuah informasi. Salah satu tentara bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, itu bukanlah cara yang buruk untuk mengetahui asal-usulnya. Tetap saja, informasinya bisa saja tersebar. Jadi, ini mungkin sedikit dangkal. Ini tentang pangkalan angkatan laut, tempat barang-barang lokal dikirim ke Pulau Batu, dengan kapal keluarga Nash. Dia kemudian mulai berbicara tentang seperti apa lokasi itu dan posisi tepatnya. Hal seperti itu memang hanya diketahui oleh prajurit TNI dan keluarga Nash sendiri. Dia kemudian menyelesaikannya. Kalau belum cukup, beberapa waktu lalu, saya ikut serta dalam operasi Black Plain Army di Kota Kuning. Saat itu, Ruth mengalahkan pemimpin bandit, sedangkan tentara Minos membunuh sisa bandit. Ada 6 bandit yang dibunuh oleh tentara. Selain itu, 2 bandit tetap hidup selama invasi yang terjadi di kota itu, beberapa hari sebelum penghancuran kelompok tersebut. Salah satu dari mereka Minos hanya berjanji untuk menghancurkan budidayanya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Ellen selesai berbicara. Semua informasi yang dia berikan adalah rahasia. Selain orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya dan tentara setempat, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Para prajurit tentu saja telah mendengar tentang kasus ini, karena merupakan bagian dari rutinitas mereka untuk mempelajari operasi yang telah dilakukan. Selalu ada 1 atau 2 poin untuk perbaikan. Jadi, akan relevan jika tentara baru memahami apa yang bisa dilakukan dalam situasi seperti itu. Tindakan tertentu dapat mengubah keseluruhan jalannya misi, jadi penting untuk mendiskusikan apa yang benar, apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Oleh karena itu, meskipun tidak ada prajurit yang pergi ke misi Kota Kuning, mereka semua mengetahui detailnya. Sepertinya mereka adalah mitra dagang Tuan Muda. Salah satu dari mereka berpikir sambil sedikit santai. Setelah hening beberapa saat, orang yang tadi berbicara akhirnya memutuskan apa yang akan dilakukan. Identitas Anda mungkin asli, tetapi kami akan mengantar Anda ke markas. Saya kenal seorang tentara yang berpartisipasi dalam misi ini dan sedang bekerja di sana sekarang. Dengan itu, dia akan mengkonfirmasi identitasmu, dan kemudian kami akan membebaskanmu. Baiklah, dia bertanya sambil menurunkan senjatanya dan meminta anggota kelompok lainnya melakukan hal yang sama. Tidak apa-apa, keduanya merespons secara bersamaan. Setelah itu, 20 orang ini kembali ke kota, mengikuti Ellen dan Elena, sementara yang lain kembali ke tembok. Di saat yang sama ketika Ellen dan Elena dikawal oleh tentara setempat ke kota, Minos dan Abi saat ini berada di kediaman pemuda tersebut. Saat makan malam sudah lewat, dan keduanya sedang mengobrol, duduk di salah satu sofa di ruang tamu tempat itu. Abi berpakaian diam-diam sementara wajahnya sedikit memerah. Setelah bersenang-senang dengan Minos terakhir kali, dia masih belum merasakan sentuhannya lagi, tapi dia perlahan mendambakannya. Setelah merasakan kenikmatan ual untuk pertama kalinya, hal itu menandai wanita muda ini. Meskipun dia memiliki kepribadian yang kuat, masih sulit untuk mengabaikan keinginan tertentu. Jadi, dia malu karena memikirkan hal-hal mesum dengan Minos setiap kali dia berduaan dengannya. Sedangkan bagi Minos, meski tak mudah memahami isi pikiran seorang wanita, ia tetap bisa membayangkan pikiran Abi. Lagi pula, terlepas dari segalanya, tubuhnya masih menunjukkan beberapa pola ketika mereka sendirian. Dan sebagai orang yang jeli, penguasa muda ini tentu saja memperhatikan tanda-tandanya. Bagaimanapun, setelah beberapa waktu berbicara dengan temannya, Minos secara alami mulai membuka kancing kemeja Abi hingga, dalam sekejap, dia tidak lagi memiliki pakaian yang menutupi payudaranya. Abi tidak menolak ajakannya, sesuai keinginannya, dan selalu lebih mudah untuk melakukan apapun pada percobaan kedua. Dia sudah melakukan ini padanya sebelumnya. Lantas, apa salahnya mengulangi dosis tersebut? Bangkitnya Dataran Hitam bab 359 kejutan. Malam berlalu dengan damai di Kota Kering. Dan saat hari dimulai, dengan ketenangan pagi hari seperti biasanya, 2 pemuda sedang tidur dengan tenang di salah satu kamar tidur rumah pemerintah kota. Tempat itu tidak berantakan, atau semacamnya, hanya ada 2 pakaian di atas kursi berlengan di ruangan itu. Selain itu, lokasinya terlihat rapi, didekorasi dengan elegan, namun tidak mewah, dengan furnitur yang diperlukan yang dapat dilihat di kamar tidur manapun. Akhirnya, meski tirai tertutup sebagian, menutupi sebagian besar jendela kaca, cahaya matahari menyinari ruangan saat ini. Namun, jika seseorang masuk ke sana, bahkan tanpa menggunakan energi spiritual untuk melihat dengan jelas, seseorang dapat melihat pasangan tersebut terbaring di tempat tidur, ditutupi selimut sutra tipis. Wanita muda itu memiliki rambut biru indahnya yang agak berantakan saat ini, saat dia tidur dengan senyuman di wajahnya, memeluk pemuda di sampingnya. Dan bagi pemuda itu, dia bertelanjang dada, dan rambut coklatnya juga sedikit berantakan kali ini. Dia masih tertidur dengan salah satu lengannya melingkari pinggang pasangannya, menopang kepalanya dengan lengan lainnya. Ini, tentu saja, adalah Minos dan Abi, yang bersenang-senang lebih dari biasanya pada malam sebelumnya.
Abi tidak membiarkan dirinya terus-menerus bersama Minos, tapi dia memberinya lebih banyak ruang, sampai pada titik di mana dia melakukan seks oral untuk pertama kalinya. Dan setelah kesenangan malam mereka, Abi memutuskan untuk bermalam bersama Minos. Saat mereka berdua selesai, hari sudah larut malam, dan wanita muda ini lelah, dan yang lebih penting, dia sudah melakukan semua itu padanya, jadi mengapa tidak tidur juga? Itu hanya sebuah langkah kecil, yang disarankan oleh steward muda itu kepadanya. Lagi pula, meskipun tidak ada hal lain yang terjadi, lebih baik tidur dengan orang lain daripada sendirian. Malam bisa jadi dingin, dan kehangatan manusia adalah yang paling menyenangkan. Jadi, situasi saat ini telah menjadi mungkin. Beberapa saat setelah dimulainya hari, keduanya akhirnya terbangun perlahan, merasakan hangatnya tubuh masing-masing. Keduanya secara alami tidur setengah telanjang, cara terbaik untuk tidur bersama. Dengan kontak kulit ke kulit, dan saat bangun tidur, keduanya tersenyum puas, berpelukan erat dan langsung berciuman. Selamat pagi, Abi, Minos berkata setelah memisahkan bibirnya dari bibirnya. Pagi, dia tersenyum sambil menatap matanya. Itu adalah tidur malam terbaikku sejak aku tiba di sini. Hehe, menurutmu, baiklah, kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Oh, jika kamu tidak keberatan, maka aku bisa datang ke sini lebih sering. Ucapnya samar-samar sambil memperhatikan Minos. Setelah itu, dia menggunakan salah satu tangannya untuk meluncur di atas perutnya, menuju ke daerah panggul temannya. Apakah barangmu sudah seperti ini? Abi bertanya dengan heran sambil menyentuh tongkat steward muda. Dia telah membantu teman mudanya buang air kecil pada malam sebelumnya, jadi dia sudah kehilangan hambatan untuk menyentuhnya. Minos kemudian memandangnya sejenak dan berkomentar. Itu salahmu karena bersikap begitu seksi. Kenapa kamu tidak membantuku, untuk membantumu, sama seperti yang kulakukan kemarin? Dalam posisi canggung itu benar. Setelah itu, keduanya secara bertahap memulai aktivitas oralnya. Wanita muda berambut biru itu berbaring di atas Minos sementara dia meninggalkan pantatnya yang bahagia di wajahnya. Setelah bersenang-senang selama beberapa waktu, Minos dan Abi segera pergi makan pagi di salah satu ruangan khusus kediamannya. Mereka sedikit terlambat, mengingat aktivitas mereka baru-baru ini dan mandi yang mereka berdua lakukan sebelum berangkat. Namun, mungkin Dilian dan Eda masih sarapan di sana. Akhir-akhir ini, karena perjalanan Minos ke Kerajaan Ombak akan datang, Dilian dan Eda datang untuk makan di sini bersama Minos setiap hari. Mereka harus memanfaatkan sedikit waktu yang tersisa untuk berbicara dan memutuskan berbagai hal yang perlu diselesaikan ketika penguasa muda itu pergi. Dan sebagai kepala pelayan Minos, Dilian secara alami memiliki akses ke kediaman pemuda ini, jadi tidak aneh kalau dia sudah ada bahkan sebelum penguasa muda itu bangun. Sedangkan Eda, dia datang bersama kepala pelayan. Bagaimanapun, tak lama kemudian kedua pemuda dengan senyuman di wajah mereka tiba di bagian gedung itu, dari mana aroma makanan yang menyengat datang. Tentu saja aroma kopilah yang paling luar biasa. Namun, roti dan beberapa makanan khas daerah juga mengeluarkan aroma harum. Namun sesampainya di tempat itu, yang paling menarik perhatian keduanya bukanlah meja yang penuh dengan hidangan melainkan dua wanita yang sedang makan bersama Dilian dan Eda. Mereka berdua memiliki rambut pirang, kulit seputih susu dan memancarkan aura luhur, khas remaja putri yang dibesarkan di keluarga terpandang. Ini adalah Ellen dan Elena. Mereka dengan cepat dikenali oleh salah satu tentara tadi malam setelah diantar ke markas. Dan setelah itu, mereka datang ke rumah Minos, tempat Dilian menerima mereka, memberi mereka berdua akses ke area kunjungan rumah itu. Setelah beristirahat di apartemen yang diberikan kepada mereka, keduanya diundang oleh Dilian untuk makan di kediaman Minos, di mana mereka akhirnya bisa bertemu dengan penguasa muda. Akhirnya setelah melihat kedua wanita dari Pulau Batu tersebut, Minos terkejut sesaat saat mengatakan sesuatu. Ellen, Elena, sungguh mengejutkan melihatmu di sini. Di sisi lain, Abi cukup bingung dengan kehadiran dua orang aneh di sekitar sini. Namun dia sebelumnya pernah mendengar nama Ellen di markas tentara Minos, jadi dia segera menyadari siapa orang-orang aneh tersebut. Ellen lalu tersenyum pada Minos dan mengangguk padanya. Sudah waktunya membicarakan urusan kita, jadi aku harus datang sendiri. Setelah Ellen mengatakan itu, Elena mengambil giliran dan berkata sambil tersenyum puas kepada Minos. Senang bertemu denganmu, Minos. Hehe, sepertinya kamu semakin kuat sekarang. Mereka sudah menyelidiki kekuatan Minos saat dia memasuki ruangan. Lagi pula, setelah Ellen melihat Dilian, dia terkejut. Pertama kali dia melihat kepala pelayan ini, dia baru berada di level 46. Tapi disinilah dia sekarang, di level 50, bahkan telah melewati level budidaya pengawal Edward. Yang lebih kuat dari Dilian hingga saat ini. Jadi, Ellen mau tidak mau menyelidiki kekuatan Minos untuk mengetahui seberapa besar peningkatan sekutunya selama ini. Dan saat melakukan hal itu, dia tidak terlalu terkejut, mengingat kasus Dilian. Namun, Ellen masih memujinya secara internal.
Ketika dia berpartisipasi dalam misi Kota Kuning, perbedaan level mereka lebih dari 10. Namun, sekarang dia akan menyusulnya, hanya 4 tingkat di bawahnya. Kalau terus begini, dia akan mencapai kultivasi tahap ke-6 sebelum aku, pikir Ellen dengan senyuman di wajahnya. Dia senang tentang hal itu. Semakin kuat Minos, semakin stabil situasi bisnisnya dengannya. Situasi yang kacau dan penuh gejolak memang bisa menciptakan peluang bagi para pedagang seperti Ellen. Namun, hal sebaliknya juga terjadi. Itu sebabnya orang-orang seperti dia lebih menyukai pertumbuhan yang lambat tapi stabil daripada sesuatu yang cepat, tapi mungkin tidak terlalu lama. Adapun Elena, meskipun dia belum pernah bertemu Dillian, dia sudah mendengar semuanya dari Ellen dan tentu saja tahu betapa mengejutkannya kecepatan kultivasi orang-orang di tempat ini. Jadi, dia juga menyelidiki Stuart muda dan juga teman di sampingnya. Apakah ini pacar kecilnya? Elena bertanya pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Setelah itu, Minos segera memperkenalkan Abi kepada rekan bisnisnya tersebut, ketika akhirnya rombongan mulai makan dan membicarakan fakta-fakta penting. MS, Ellen, Anda sedang membicarakan tentang situasi di Kerajaan Ombak. Bangkitnya Dataran Hitam bab 360, berita. Setelah Dillian mengingat topik yang mereka bicarakan sebelum Minos dan Abi tiba, semua orang di sekitar meja menghentikan pembicaraan mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke Elena dan Ellen. Minos lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana dengan Kerajaan Ombak? Apakah ini ada hubungannya dengan pilihan putra mahkota? Tentu saja, mengingat posisinya di Dataran Hitam. Minos tidak memiliki informasi yang baik tentang apa yang terjadi di wilayah tersebut. Itu adalah salah satu masalah pemerintahannya saat ini, namun masalah tersebut tidak dapat segera diselesaikan. Mendapatkan berita dari luar bergantung pada banyak faktor. Namun, secara umum, risiko Dataran Hitam terekspos ke dunia luar terlalu besar jika Minos ingin tahu terlalu banyak. Mereka bisa mengetahui hal ini melalui surat kabar regional, tapi jarang sekali ada yang sampai ke kota kering. Dan bahkan mereka yang datang pun terbiasa datang terlambat berbulan-bulan. Mengenai mengirim orang keluar untuk membeli atau mencari tahu informasi ini, itu bukan kemungkinan Minos. Mereka hanya mempunyai sedikit orang untuk melakukan pekerjaan semacam ini, dan ada banyak bahaya yang terlibat. Dan mengingat fakta bahwa tentara Dataran Hitam membutuhkan semua prajurit, maka mencari tahu informasi itu tidaklah sepadan. Setidaknya, itu bukanlah masalah yang paling mendesak saat ini. Karena itu, Minos tidak tahu banyak tentang berita daerah. Dia hanya mengetahui tentang persaingan memperebutkan tahta Kerajaan Ombak karena dia telah mengambil informasi ini dari keluarga Chamber. Akhirnya setelah mendengar pertanyaan Minos, Ellen mengangguk setuju dan mulai berbicara. Sebenarnya, ini tentang pemilihan pewaris Kerajaan Ombak. Oh, tak hanya Minos, Abi pun berseru tertarik. Dia telah jauh dari rumah selama berbulan-bulan, dan karena itu, dia tidak menerima informasi tersebut. Dan setelah mendengar dari Minos tentang apa yang dia temukan di dokumen pangkalan itu, Abi sangat tertarik dengan situasi di Kerajaan Ombak ini. King Walker bahkan belum mencapai setengah dari umurnya. Jadi, Abi cukup penasaran untuk mencari tahu kenapa keluarga Walker begitu terburu-buru memutuskan masalah sepenting itu. Berita ini baru saja mulai beredar, namun sudah sampai ke keluarga terbesar di wilayah kita. Dari apa yang saya temukan di ibu kota Kerajaan Ombak, nampaknya Raja Walker mencoba menerobos ke tingkat berikutnya. Level dan gagal. Apa? Kali ini, bukan hanya Minos dan Abi yang berseru kaget, tapi Dillian dan Eda juga melakukan hal yang sama. Hal seperti itu sangat mengejutkan mereka. Itu karena mereka semua tahu kalau King Walker sudah berada di level 59. Dalam hal ini, salah satu orang terkuat dan paling berpengaruh di bagian utara benua tengah telah mencoba mencapai tingkat yang jarang terlihat di wilayah tersebut. Tidak jarang orang-orang seperti itu muncul dari negara bagian lain di kawasan ini, seperti kasus Ibu Minos. Namun, jarang sekali, sesuatu yang jarang terjadi bahkan dalam 100.000 tahun, seorang kaisar spiritual muncul di antara para pemimpin regional. Bahkan ada orang yang mencapai level itu setelah bergabung dengan salah satu sekte Flaming Empire. Namun, orang-orang ini biasanya jarang datang ke sini atau membawa keluarganya ke tempat baru yang memiliki potensi lebih besar. Oleh karena itu, meskipun beberapa keluarga memiliki anggota di salah satu sekte kekaisaran, itu tidak berarti bahwa organisasi ini akan mengalami perkembangan yang signifikan di sini. Memang ada keuntungannya, tetapi tidak cukup untuk terjadinya perubahan yang mengubah bumi dan langit. Ellen kemudian melanjutkan, kamu tidak salah dengar, King Walker mencoba melakukan terobosan ke level 60. Apa yang ada dalam pikiran orang ini? Minos bergumam dengan suara rendah, mencoba memahami alasan orang itu. Ketika seseorang mencoba menerobos kemacetan budidaya, selalu ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Namun, tentu saja, ada cara untuk mengurangi risiko terjadinya hal ini, melalui pil, obat-obatan, susunan, daerah dengan kepadatan spiritual yang tinggi, kristal, del. Namun, jika kita mempertimbangkan peluang keberhasilan terobosan tanpa bantuan dari luar,
secara keseluruhan, hambatan pertama memiliki peluang keberhasilan lebih dari 50%. Sebagai perbandingan, kemacetan kedua akan terjadi kurang dari 20%. Sedangkan untuk hambatan ketiga dan keempat, hal ini tidak dapat diatasi tanpa bantuan dari luar. Dan dalam kasus orang seperti King Walker, dengan talenta hitam, mencapai tahap ketujuh berarti mencoba mengatasi hambatan kedua. Tentu saja, ada banyak faktor yang menentang raja ini, tapi dia masih berusaha membuat kemajuan seperti itu. Karena itulah Minos penasaran. Ellen kemudian melanjutkan pidatonya, tidak menyadari keraguan Minos. Saya tidak tahu persis bagaimana atau mengapa King Walker mencoba untuk maju, karena dia mencapai level 59 kurang dari 40 tahun yang lalu. Tapi faktanya adalah tubuhnya terluka parah saat mencoba untuk maju, dan vitalitasnya berkurang drastis. Mutasi ganas, Minos berkomentar. Pembersihan spiritual entah bagaimana menghasilkan mutasi yang bermanfaat bagi para kultivator. Proses yang menghasilkan pembersihan ini memaksa perbaikan dan evolusi sel-sel tubuh secara keseluruhan, memperbaiki tubuh para penggarap. Itulah yang menghasilkan evolusi spiritual, di mana bakat dapat berkembang dalam keluarga tertentu. Namun, jika terobosan tahap ini gagal, hal sebaliknya dapat terjadi, dan mutasi dapat membahayakan. Jika gagal, ini tidak ada bedanya dengan taruhan. Apapun bisa terjadi, mulai dari individu yang tidak mengalami satupun perubahan hingga kematian langsung pada kultivator. Kehilangan anggota tubuh, penurunan level, lumpuhnya budidaya, berkurangnya vitalitas, dan masih banyak lagi. Semua ini bisa terjadi pada seorang kultivator yang gagal. Dan konsekuensi seperti itu dikenal sebagai mutasi jahat di dunia roh. Itu benar. Ellen setuju dengan Minos. Dari apa yang kudengar, meskipun dia gagal, sepertinya satu-satunya konsekuensinya adalah berkurangnya vitalitasnya secara drastis. Tapi selain fakta bahwa dia akan hidup kurang dari yang seharusnya, King Walker sepertinya tidak akan berhasil melemah. Tapi tahukah kamu berapa lama dia akan bertahan? Tanya Abi. Ellen kemudian menggerakkan kepalanya, menandakan tidak tahu. Sulit dikatakan. Beberapa sumber mengatakan dia bisa hidup 20 tahun lagi. Yang lain mengatakan maksimal 10 tahun. Tapi karena seleksi ini sudah diantisipasi dan akan terjadi dalam waktu kurang dari 2 tahun dari sekarang, itu berarti masa hidup King Walker tidak lama lagi. Begitu. Komentar Abi sambil memikirkannya. Karena tingkat budidaya para pangeran, keputusan ini seharusnya terjadi dalam waktu kurang dari 20 tahun. Jadi, waktu raja harus kurang dari itu. Ah, sungguh kasihan padanya. Dia menyia-nyiakan kultivasi selama berabad-abad untuk mencoba mencapai level 60. Komentar Dilian, menggerakkan kepalanya karena tidak setuju. Dia adalah raja termuda di wilayah kita. Kenapa terburu-buru? Eda setuju dengan Dilian. Bukan hal yang aneh bagi raja spiritual level 59 untuk mencoba maju ke tahap berikutnya di tahun-tahun terakhir kehidupan mereka ketika tidak ada lagi ruginya. Namun, King Walker masih jauh dari titik di mana dia harus mencoba melarikan diri dari kematian. Jadi, dua orang paling berpengalaman dalam grup ini tentu saja kecewa karena seseorang yang berpengalaman seperti King Walker melakukan kesalahan seperti itu. Elena kemudian berbicara untuk pertama kalinya. Saya pikir dia punya pretensi ekspansionis. Oh, kenapa kamu berpikir begitu? Minos bertanya sambil menatap si pirang cantik di depannya. Itu hanya pendapatku mengenai masalah ini. King Walker selalu berusaha memanipulasi kekuatan regional. Dia bahkan bertindak tidak pantas di negara bagian lain di wilayah tersebut. Jadi, menurutku pada saat dia mendekati puncak tahap ke-6 penanaman, keserakahannya pasti meningkat ke tingkat yang baru. Itu benar. King Walker selalu berusaha mencampuri urusan negara lain di kawasan ini, gumam Dilian. Dan ini tidak terlalu aneh. Menjadi raja negara bagian terbesar di kawasan ini, keluarganya bisa menjadi salah satu dari 3 keluarga terkuat di benua tengah ini. Dan tidak hanya keluarga Walker tetapi petinggi lainnya juga pernah mencoba hal serupa di masa lalu. Tidak mudah untuk mengendalikan keserakahan ketika orang melihat jalan kemenangan tepat di depan mereka. Tetapi sejak King Walker gagal, motivasinya tidak lagi penting. Jadi, yang sebenarnya ada di meja saat ini adalah masa depan negara bagian itu. Keluarga Anda akan berada di pihak mana? Minos bertanya pada 2 gadis dari Pulau Batu.